Proyek pembangunan jalan tol saat ini dinilai kurang mencerminkan aspek keadilan, apalagi banyak warga sekitar tol yang tidak mendapat manfaatnya. Hal ini diungkapkan bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, dalam sebuah wawancara di channel YouTube Karni Ilyas Club, Minggu 30 Juli. Menurut Anies, semestinya masyarakat lokal di sekitar pembangunan bisa mendapat keuntungan yang sama dengan investor ataupun pengelola jalan tol. Misalnya, dengan alih konsep pembebasan lahan menjadi penyertaan modal bagi masyarakat lokal yang terdampak, sehingga manfaat pun bisa dirasakan jangka panjang. Boleh tidak sih kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, kata Anies. Artinya, ketika jalan tol ini mulai menghasilkan keuntungan, maka tidak hanya investor, tetapi rakyat juga mendapatkan manfaat materialnya. Terlebih, ketika ada dividen tahunan, maka perolehan keuntungan bisa tersalurkan kepada masyarakat di sekitar jalan tol, jadi tidak hanya dirasakan para investor saja. Maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, tetapi mereka akan merasakan bahwa kampung kami bisa ikut bangun dan kami dapat 0,0 sekian persen, terang Anies. Namun, usulan Anies rasanya sulit untuk direalisasikan. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai, kalangan masyarakat tersebut tidak familiar dengan pengembalian saham, apalagi dividen tahunan. Kalau dikonversi dalam bentuk saham kepemilikan dengan penyertaan modal, sekarang pada kalangan menengah bawah berpikirnya kan hari ini makan, kalau tidak ada makan, harus ada pengganti makannya segera, kata Yayat kepada Bisnis Minggu 30 Juli 2023. Yayat setuju jika aspek keadilan penting dilakukan, tetapi realitas kepemilikan tanah cukup rumit di beberapa wilayah. Sebagai contoh, maraknya spekulan tanah atau mereka yang mencari keuntungan umumnya dilakukan oleh para pejabat yang mengetahui adanya rencana pembangunan jalan tol di suatu daerah. Untuk itu, menurutnya perlu strategi lain untuk mengantisipasi kerugian rakyat kecil yang tertindas akibat pembebasan lahan, apalagi jika lahan yang dibidik merupakan aset untuk perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Dalam pengusahaan jalan tol, Yayat menyebut operasional rest area juga semestinya dimaksimalkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya masyarakat sekitar jalan tol tersebut. Sayangnya, fakta di lapangan, banyak rest area yang dikelola langsung oleh anak usaha dari operator jalan tol.